Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allim ta'wil. Hadirin shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mendulang pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah mengikuti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah doa dan keutamaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata doa diartikan sebagai permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan hal ini sama dengan definisi di dalam agama bahwa doa adalah permohonan. Inti dari doa adalah permintaan yang kita panjatkan, yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi permintaan dari kita hamba-hambanya. Kaitannya dengan hal doa, Allah sendiri sudah firmankan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Ghafir, surah ke-40 ayat ke-60. Allah firmankan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah sudah berfirman, berdoalah kepada aku pasti. Jamaah, perhatikan redaksi Allah, bahwa ketika menerima permohonan hamba-hambanya, Allah tidak menggunakan redaksi insya Allah, tetapi Allah menggunakan redaksi astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Artinya tidak ada doa yang tertolak. Sekali lagi, tidak ada doa yang tertolak. Para ulama berangkat dari ayat tadi menjelaskan tentang pentingnya sebuah doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Tidaklah seseorang, orang muslim, memanjatkan sebuah doa permintaan kepada Allah, laisa fiha ithmun, di mana dia tidak sedang melakukan dosa, tidak memiliki dosa. Makanya biasanya orang sebelum berdoa senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wala qati'atu rahimin, dan tidak memutus tali silaturahim, kecuali, kata Rasul, Allah akan berikan salah satu dari tiga. Pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, bisa jadi Allah akan kabulkan seketika itu apa yang kita minta. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, ada kalanya doa itu tidak dikabulkan seketika, tetapi Allah akan jadikan
simpanan kita kelak di akhirat. Jadi rumusnya sama, tidak ada doa yang tertolak. Itu yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Rasul katakan, wa imma ayyasrifa anhu minas su mithlah. Dan bisa jadi dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah akan hindarkan bentuk pengabulannya doa kita kepada Allah. Allah akan hindarkan kita dari keburukan yang tadinya akan menimpa kita. Maka di sini penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ad-doa huwa al-ibadah. Dalam riwayat yang lain, bahwa doa itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena kalau kita cermati bacaan-bacaan dalam sholat kita misalnya, itu hampir semua berisi doa-doa, permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan kesalahan, tetapi meminta kepada Allah justru masyru', disyariatkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita. Ini kaitannya dengan tema kita, doa dan urgensinya. Apa yang diwanti-wanti Rasul? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Setiap kali kita memanjatkan doa, yakinkan dalam dada kita, dalam diri kita, muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan yang utuh, yang bulat, yang sampai kita ragu dengan apa yang kita panjatkan. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan di mana Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Allah buka, maka akan sangat-sangat merugi kalau kesempatan di bulan ini tidak kita manfaatkan dengan membuat permohonan, mengajukan permintaan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak hanya untuk dunia kita, tapi juga untuk akhirat kita. Mintalah yang terbaik. Dengan cara apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Dengan keyakinan yang kokoh bahwa doa, untaian doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha la yastajibu, dalam riwayat yang lain la yaqbal, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan, tidak akan menerima, tidak akan mengijabah doaan, sebuah doa ya, min qalbin ghafilin lahin, dari sebuah hati yang memanjatkan doa itu dengan hati yang lalai lagi bermain-main. Ini sekaligus kritik bagi kita. Barangkali kita merasa sering berdoa kepada Allah, namun merasa doa-doa kita jarang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika kita memohon kepada Allah bukan dengan kehadiran hati, bukan dengan setulus hati, tetapi hanya bibir kita meminta, namun hati kita berpaling atau tidak hadir di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih di bulan Ramadan, bulan di mana ampunan Allah, rahmat Allah dibuka, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kesempatan ini mampu menjadikan kita, melecut kita menjadi pribadi lebih baik dan mampu memanjatkan doa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa apapun yang kita minta pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah
menyalahi apa yang Allah janjikan. Sebagaimana Allah firmankan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji yang telah Allah katakan sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.